Dunia hari ini tengah membawa kita menuju hal-hal yang serba efektif dan efisien. Menuntut kita untuk berlari lebih cepat, namun terkadang membuat kita merasa semakin sepi dan terisolasi. Melupakan hal-hal kecil yang seharusnya kita pahami untuk melatih budi. Menjawab persoalan tersebut, Radio Isolasido hadir untuk mengajak kita memahami hal-hal yang seakan jauh dari kebiasaan, namun sejatinya menjadi bagian dari peradaban. Bersama Walk the Rock dan juga Gatot Danar Sulistianto, selaku inisiator dari Radio Isolasido. Inilah Unisi Ngobrol Bareng. 104,5 Unisi Radio teman dengan musik terbaik intelektual muda. Rusma Afif sekarang balik lagi di Unisi Ngobrol Bareng. Dan ini cukup spesial karena kita bisa ketemu langsung nih, khususnya Rusma gitu ya, bisa ketemu langsung sama salah dua orang inisiator daripada Radio Isolasido, radio yang temporer dan diselenggarakan dari tanggal 6 Oktober sampai 14 November di acara, termasuk bagian dari acara Bienal Jogja ke-16. Udah ada Mas Walk the Rock dan juga Mas Gatot Danar. Mas, apa kabar? Baik ya? Lumayan. Masih sehat gitu ya? Ya. Belum kena serangan positif alhamdulillah. Udah Malah. Saya belum. Oh, belum. Mas Gatot alumni berarti, Mas? Alumni. Survivor. Penyintas. Generasi awal. Tapi udah vaksin Mas ya? Udah aman ya? Sudah aman. Nah, ini langsung aja Mas terkait Radio Isolasido ya. Rusma ini baru denger nih Mas, ada radio temporer yang di dalamnya itu ada 20-an radio dari seluruh penjuru dunia, bukan dari Indonesia doang nih. Dan itu dikumpulin di satu platform gitu ya, platform website, dan nanti akan ada jadwalnya sendiri untuk pemutarannya. Nah ini sebenarnya dari latar belakangnya sendiri nih, Radio Isolasido ini dibuat itu atas dasar kesan apa Mas? Sebenarnya konsepnya awalnya tuh kayak pengalaman akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi, mengisolasi diri, sendirian, di rumah, jauh dari keramaian, Tapi terus kemudian itu kan jadi sering mendengarkan hal-hal yang jarang didengerin, gitu kan. Kalau pas kalau pernah isolasi itu kan isolasi mandiri gitu itu kan pasti hal-hal yang detail suara di sekitar gitu yang nggak terdengar itu kemudian terdengar gitu. Karena lebih tenang. Nah, karena lebih tenang. Suasana gitu. Kota juga waktu itu tenang gitu. Terus di rumah juga tenang kayak gitu kan. Jadi banyak suara-suara yang kemudian ada suara ini ya ternyata di rumah misalnya seperti itu. Dan kemudian jadi banyak refleksi tentang macam-macam. Mungkin pengaruhnya juga dari suara-suara itu, maksudnya jadi peka gitu ya. Punya kepekaan ketika kita sering mendengarkan lebih detail gitu, jadi punya kepekaan. Terus kemudian selain itu juga di masa itu juga salah satu akses mengetahui pihak luar kan di internet. Betul. Ya kan? Dan semuanya tiba-tiba beralih wahana ke internet digital gitu. Dan sebelum pandemi pun internet pun atau pandemi digital internet itu juga banyak sekali orang tuh kayak cerewet kan. Semua ngomong apalagi kayak Pilpres kemarin itu kan. Semua orang ngomong. Karena memang platformnya seperti itu yang memberikan orang semua bisa ngomong gitu tanpa ada filter sama sekali gitu. Jadi kemudian refleksinya ini di masa yang sama itu mendengarkan sesuatu hal yang detail, tapi di lain wahana itu cerewet banget gitu. Nah itu jadi waktu itu saya mikirnya kayaknya memang kita tuh memang perlu banyak dengerin daripada ngomong di masa sekarang itu. Karena banyak orang ngomong kalau ada masalah, konflik kayak gitu, semuanya ngomong juga. Terus siapa yang dengerin? Iya. Gitu. Artinya perilaku untuk mendengar itu penting kalau ingin membuat suatu perubahan atau
penyelesaian masalah misalnya gitu. Dan Dengerin satu orang aja yang ngomong dulu gitu, dengerin gitu. Nah, jadi intinya di situ, mendengarkan. mendengarkan. Itu konsep dasarnya seperti itu. Terus kemudian ketemu sama Mas Gatot, terus Mas Gatot juga memberikan masukan-masukan yang lebih mendetail tentang apa itu bunyi, apa itu suara, apa itu mendengar kayak gitu. Termasuk kayak fenomena apa ya, akustik itu, mungkin Mas Gatot bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu fenomena akustik. Berarti kalau di sini posisinya Mas Wo ini dari sebagai inisiator gitu ya. Ya. Dan Mas Gatot di sini sebagai audio engineer-nya. Sekaligus komposer. Mengembangkan konsepnya juga. Oh, mengembangkan konsepnya Enggak. juga. Sebenarnya kan aku kan idenya cuman sesederhana tadi yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian ini perlu dikembangkan lebih gitu, lebih mendalam, baik secara konsep, pemahaman, terus maupun maupun secara teknisnya gitu. Nah, kemudian waktu itu juga lagi dekat sama Mas Gatot itu proyek bikin instalasi suara spasial gitu. Nah, kemudian ngobrol sama Mas Gatot ini, ayo ikutlah kembangin ini. Itu Secara proses pengembangannya, proses kreatifnya tuh gimana Mas Gatot untuk radio isolasi ini sendiri dari awal konsep dasar dan keresahan yang tadi udah Mas Wo bilang, terus akhirnya dikembangkan dan akhirnya menjadi radio isolasi ini, gimana tuh secara prosesnya? Dulu banyak ngobrol juga sama tentang apa sih sebenarnya kultur radio tuh ya, sempat banyak bicara. Jadi kita lebih banyak mengembangkan juga tentang konsep-konsep transmitting dan receiving. Jadi sebenarnya konsep radio itu kan konsep transmisi dan penerima. Itu apa? Message ya, message. Delivery message ini kan dari zaman ke zaman ini, kalau kita ngomong tentang kultur radio dulu juga kita diskusi tentang zaman perang gitu ya, radio kegiatan perang. Ternyata sampai sekarang ini supremasi radio masih dipakai meskipun itu pada zaman internet, termasuk TV juga radio, terus broadcasting YouTube dan itu juga Itu maksudnya radio juga. itu radio juga. Makanya sebenarnya kita tuh masih di dalam sebuah kultur radio yang memang delivery message-nya berubah. Oh, berkembang lah ya. Berkembang Dari yang secara tadinya cuma audio, betul. membawa visual juga. Betul. Nah, memang terus ada penetrasi message yang sudah diceritakan sama Mas Bowo untuk banyak kepentingan di kehidupan sekarang gitu ya. Nah, tapi yang sebenarnya yang secara esensial di kultur radio itu kan mendengar secara aktif gitu ya. Bahwa sebenarnya mendengar dan secara- satu arah. dan satu arah. aja. Kamu nggak Satu diberi arah kesempatan aja. untuk ngomong, jadi ya dipaksa untuk mendengarkan aja. Jadi lebih reflektif kan, itu Iya. kan yang dulu kita diskusikan mendalam. Sebenarnya mungkin nggak sih kita mendengar secara reflektif, mungkin saja. Tapi ternyata kan kultur mendengar kita sudah dari yang kita sudah nggak bisa lagi mendengar deep listening. Ini isunya adalah mendengarkan secara mendalam. Durasi yang agak panjang ini kan sudah mustahil. Durasinya sudah 2 menit 3 menit itu bukan terus. Iya. Ayo cepat sekali. Nah akhirnya kita menginvestigasi bagaimana kemungkinan ini bisa didelivery untuk cara mendengar dengan yang satu arah gitu. Kita bisa merefleksi, kita bisa mendengarkan begitu saja. Jangan mendengarkan seperti disapa angin gitu loh. Kita bisa kalau butuh ya kita nyari, kalau enggak ya sudah kita sambil kerja. Maka itu yang kita exposure untuk di radio. Itu konsep dasarnya. Terus kenapa di banyak tempat kita juga sebenarnya mengacu dari konsepnya Biennale Jogja ini yang ada isu tentang desentralisasi. Jadi tidak lagi memusat, tapi ada banyak lokasi-lokasi, proksi-proksi yang kemudian saling berjejaring, gitu. Kecil banyak berjejaring, tidak ada lagi pusat. Pusat itu ya sekelompok ini adalah pusat. Satuan Itu. dari teman-teman Nah, itu ya. itu makanya kenapa kemudian kami tidak menyiarkan di satu proksi saja, di satu stasiun saja. Kami bisa-bisa aja bikin radio online kan gampang. Iya. Kita bisa aja bikin, tapi kan nggak menarik. Dan kemudian memusat ke kami, gitu. Makanya kemudian kerjasama dengan radio-radio di berbagai tempat, di berbagai lokasi, gitu. Disebar dengan berbagai macam pendengar, berbagai macam kultur orang-orang yang mendengarkan, gitu.
Jadi ya dari situ sih kenapa ada banyak radio kita bekerjasama. Kalau yang harus mau lihat nih dari jajaran radionya gitu ya, dari list radionya, mungkin kalau misalnya ada radio beberapa di Jogja, kayak mungkin BBM, ada Unis Radio, ada yang di Gunung juga, mungkin sampai ke Jakarta ada Ruru Radio. Tapi yang Rusma cukup terkesan adalah ada beberapa radio memang dari luar negeri, dan itu mungkin bagi beberapa orang di sini masih terdengar asing banget. Kayak radio-radio Tropizo, terus ada lagi radio dari Meksiko, ada dari Jepang juga yang bisa. Nah itu secara pemilihan radio-radionya itu bagaimana Mas? Ya nyari aja sih. Rata-rata kan mereka radio online komunitas sebenarnya. Dan itu memang di 5 tahun terakhir ini memang lagi marak radio online komunitas gitu, dan rata-rata fokusnya memang banyak kan di musik, tapi di luar itu juga banyak, memang lagi marak radio-radio online. Jadi ya beberapa ada yang saya kenal, beberapa pernah bekerja sama dengan saya, dan beberapa ya nyari, nanya gitu. Dan pengennya sih waktu itu pengennya di semua benua itu ada perwakilannya gitu. Cuman ya enggak, cuman ya beberapa ada yang bisa, ada yang enggak, karena kecocokan jadwal dan segala hal gitu lah. Makanya di Eropa ada, Asia Timur ada, di Amerika Selatan ada, kemudian di Australia, di Pasifik, di Oceania juga ada, di Indonesia pun juga banyak gitu, bermacam-macam. Ini kalau ngomongin teknis sedikit nih Mas Gatot, ini kan dari berbagai radio di hampir seluruh dunia ya, ada sekitar 20-an radio. Nah itu ketika ada yang mau mendengarkan nih, misalnya intelektual muda mau mendengarkan, nah itu apakah nanti dari 20-an radio itu dipilih satu atau gimana Mas secara? Enggak, kita bikin program yang dikembangkan itu juga. Jadi kita punya slot-slot program yang ngindung di program mereka. Iya. Cuma itu prinsipnya adalah ngindung ke mereka. Tapi kita melakukan satu apa ya istilahnya pemilihan konten yang disesuaikan dengan kultur mendengar itu. Yang memang kultur itu sudah hendak lagi dijamah orang. Kadang-kadang Di masa pandemi kayak begini, di masa digital ini hampir jarang mungkin ya? di 10 tahun terakhir sudah dijamah orang lagi. Dan itu pengen dikembalikan lagi. Dan apa ya, kami kan ini temporer, artinya selama Biennale, dan itu cuma 5 minggu, hanya 5 minggu. Jadi kemudian kami bikin kontennya 1 minggu sekali, 1 episode. Per episode itu per minggu gitu. Jadi ada 5 episode yang diputar seminggu gitu kan. Nah, 1 episode misalnya cuma disetel sekali dalam 7 hari itu kan sayang. Kan banyak yang miss nanti. Atau bisa saja ditaruh di Mixcloud misalnya, atau Soundcloud, atau di hosting website kami gitu. Tapi memusat lagi kan. Jadi bagaimana caranya satu konten bisa diputar selama 7 hari, setiap hari bisa didengarkan. Intinya seperti itu, tapi tidak memusat. Makanya kemudian bekerja sama dengan radio-radio yang lain di jadwal yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya hari ini, ketinggalan nih, hari ini belum dengerin, besok masih bisa didengerin, tapi di proxy yang berbeda, di radio yang berbeda. Gitu. Mungkin radio yang ada di Bethlehem kan ada, atau radio yang ada di Auckland, atau radio yang ada di Taiwan, atau di Berlin, atau di Inggris, seperti itu. Jadi setiap hari selalu ada, diputar ulang gitu. Kayak relay, dan setiap hari bisa didengarkan, cuman tempatnya berbeda-beda. Dan episode barunya ada setiap minggunya ya? Setiap minggu ada episode, jadi ada 5 kali. Nah ini kan kalau ngomongin soal radio temporer tadi ya, diselenggarakan ketika acara Biennale kan. Nah ini kan jadi yang pertama ya Mas ya berarti ya, untuk radio isolasi itu apakah sebelumnya? Yang pertama. Yang pertama kan ya. Apakah nanti setelah Biennale sendiri apakah akan dilanjutkan lagi? Ya lihat nanti. Belum ada rencana. Lihat aja nanti. Gitu. Tapi selain disiarkan di radio-radio itu kan kita juga kami juga bikin 1 episode spesial yang diputar di area Pohon Beringin di Jogja National Museum. Dan itu hanya bisa didengarkan di sini? Hanya bisa didengarkan di ruang itu, di area Beringin, Pohon Beringin itu. Ya, dengan suara pengalaman yang berbeda.
gitu, bukan stereo tapi lebih apa ya, lebih beda, lebih ambience, lebih menyatu dengan apa ya, lingkungan seperti itu. Itu di lokasi mana, di area mananya tuh? Di pohon beringinnya. Di pohon beringin. Jadi kita memasang 4 speaker di pohon beringin itu di atas. Oh, Tapi kami sembunyikan, Oke, ini nggak kelihatan ya speakernya? nggak kelihatan. Jadi itu ya kayak itu tadi, kayak kita tuh dengerin, kayak menerima apa yang kita dengerin gitu, baik diterima atau nggak diterima gitu, kayak suara angin, suara burung kayak gini, kita kan nggak bisa menutup kuping kita. Tapi nggak bisa memaksa Itu untuk akan berhenti ya? nggak bisa memaksa untuk berhenti gitu. Milih, istilahnya kan latihan milih kan, itu yang kita sering banyak ngobrol, kita sudah nggak lagi bisa milih. Nah, dalam hal ini kan karena banyak provokasi ini harus dicoba. Nah, kalau dalam kasus di ruang itu kan ada mungkin tidak dimulai untuk memilih bunyi apa yang kamu butuhkan sendiri. Nah, kita Meskipun sudah kita pilihkan, meskipun kita sudah Tuh. pilihkan. Ya, di radio kita pilihkan, kamu nggak bisa mendengarkan live, bisa, kamu tinggal pindah gelombang aja gitu. Di sini juga begitu, ada di serasa seperti suaranya ada menyatu dengan alam gitu, kamu bisa saja nggak pengen mendengarkan, tinggal pindah keluar Pindah dari aja. situ, atau bisa juga menerimanya dengan apa ya, apa adanya apa gitu. adanya. Dan ini diputer di jam-jam tertentu aja atau? Di jam buka pameran. pameran, Jadi ya. dari jam 10 sampai 10 pagi sampai jam 6 sore. Jam 10 sampai jam 6 sore. Dan kira-kira untuk bisa apa ya, mengalami atau mengetahui suara-suara itu paling enggak minimal 1 jam berada di situ. Oh, baru ngeh nih. Oh, ada Nah, ada karena- suara dari radio Isolasi Nah, karena suaranya pun juga ada suara-suara yang kami ambil dari alam. Jadi kadang-kadang ini Nggak kelihatan. suaranya bagian dari suaranya atau bukan gitu. Jadi kayak nyatu gitu ya? Memang dibikin nyatu, dan itu nggak perlu dipikirin ini bagian dari radio isolasi do atau bukan, nggak perlu dipikirin gitu. Ya udah, ini ada suara. Dan meskipun kami melakukan intervensi suara di situ ya, misalnya ada suara-suara yang seperti feedback di bagian Iya, itu nggak tahu itu dari mana gitu, tapi kita mengintervensi seperti itu. Terus kemudian menghadirkan suara burung yang sudah punah, kita hadirkan di situ. Ada juga di situ. Jadi nggak tahu apakah itu mungkin burung-burung ini yang tahu, burung-burung yang lain yang tahu ini Siapa burung palsu ya? mana ini ya gitu, seperti itu ya, seperti itulah, lebih menyatu dengan alam. Dan tadi kan Rusma sempat duduk di situ dan dengerin gitu ya, kayak ada suara bor, ada suara ambien juga. Ini dari beringinnya atau dari Tetangga yang gitu lagi ya? ngebor atau yang lagi manasin motor, iya, atau iya. karena di situ juga ada lagi bangun bangunan juga dari bangunan anak juga gitu dari ya. situ, jadi ya udah menyatu aja. Bener-bener nyatu ya dengan alam Iya. ya. Gitu. Ini terakhir nih dari Mas Wok sama dari Mas Gatot, mungkin ada pesan-pesan buat intelektual muda atau buat yang lagi nonton untuk apa ya, dan di isolasi do ini ada pesan-pesan gitu Ya, ke depan. pertama kami konten yang kami sampaikan di radio maupun yang ada di pohon beringin itu, kita menampilkan hal-hal yang mungkin tidak umum atau tidak biasa gitu. Karena kita ingin membiasakan diri mendengarkan sesuatu hal yang asing, itu kita jadi lebih terbuka dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Makanya ada banyak bahasa yang ada di konten kami gitu, ada bahasa macam-macam Ya, ada Arab juga. berbagai Dari macam berbagai bahasa daerah. itu jadi ya biar lebih terbuka aja dan ya lebih banyak mendengarkan Lebih banyak mendengarkan. ya. Jadi Mas Gatot, Kalau aku sih mendengar itu lebih nikmat kalau tidak ada tendensi itu, tanpa ada tanpa kepentingan. tendensi. Tanpa ada Dan kepentingan. yang paling harus kita latihan banyak. Dan itu perlu dilatih di era-era sekarang ini ya. Kita harus sekarang. supaya lebih terbuka. Oke, baik, terima kasih Mas Gatot. Mas Wok. Sama-sama. Terima kasih banyak. Itu deh Ruang Muda. Perbincangan Rusma Afif di Misi Ngobrol Bareng sama inisiator dari Radio Isolasi. Terima kasih banyak. Stay tune. Sampai ketemu di next. Ternyata masih banyak yang perlu kita gali. Radio Isolasi Do
banyak memberikan makna dan informasi seputar hal-hal yang semakin terisolir. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk dunia yang lebih baik nantinya ya intelektual muda.